Assalamualaikum dulur pecinta sirah. Mungkin ada yang bertanya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu adalah nabi yang diutus di Jazirah Arab. Kenapa tidak di Indonesia? Kenapa tidak di Asia? Kenapa tidak di tempat lain? Kenapa sih kok di Jazirah Arab? Kita akan membahas kenapa kok Allah mengutus Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di Jazirah Arab. Dulur pecinta sirah, kita mengetahui bahwasanya di zaman itu 1400 tahun yang lalu dunia itu terbagi menjadi dua imperium besar, dua kekuatan besar. Ada kekuatan Persia, ada kekuatan Romawi. Ini adalah dua kekuatan besar yang saling baku hantam. Di samping itu ada dua kepercayaan besar ternyata. Ada kepercayaan Hindustan di daerah India dan sekitarnya, ada kepercayaan di daerah Yunani dan sekelilingnya. Ini kepercayaan yang besar. Nah, ternyata Jazirah Arab itu berada di tengah-tengah. Kalau dulur membaca sejarah di Perancis, di Persia zaman itu terjadi kemerosotan. Peradabannya maju di Persia, peradabannya maju di zaman itu. Akan tetapi terjadi kemerosotan moral yang sangat luar biasa. Di sana diceritakan seorang raja itu kadang-kadang nikahi anaknya sendiri, pernikahan sejarah. Jadi melakukan hal yang sudah di luar nalar, meskipun secara peradaban mereka tinggi. Di Romawi beda lagi, penuh kekacauan karena penuh perbudakan, kekerasan. Yang menang itu adalah orang yang kuat. Di sana ada Spartacus, ada pasukan-pasukan yang mengandalkan otaknya saja, mengandalkan okolnya saja, mengandalkan kekuatannya saja, sehingga keadaannya sangat chaos di sana. Yang menang, yang menjadi pemimpin adalah orang yang kuat, sehingga tidak ada sistem adil di sana. Kalau di Persia, di sana kemerosotan moralnya sangat luar biasa. Aturannya sudah tidak fitrah manusia, tidak sesuai dengan peri kemanusiaan. Di Romawi tidak ada keadilan. Nah, di dua selain dua ini ada dua tempat lagi. Di sana ada Hindustan, daerah India dan sekitarnya, tahayulnya luar biasa dengan dewa, dengan kepercayaan di zaman itu. Bahkan penulis Islam mengatakan, penulis Islam yang dari India, An-Nadwi mengatakan, masa-masa India di zaman itu, zaman ke-6 Masehi, itu adalah masa yang sangat suram sekali. Itu di India. Beda lagi di Yunani. Di Yunani dulu peradabannya maju sekali, akan tetapi di zaman itu sudah banyak tahayul, kepercayaan yang mitos-mitos berkembang di sana, sehingga mereka tidak maju sama sekali. Nah, beda di Arab. Masyarakat Arab itu masyarakat yang terkenal dengan mereka buta huruf. Mereka tidak bisa membaca, mereka tidak bisa menulis. Akan tetapi dari kekurangannya itu ada kelebihan. Kalau yang lain itu berperadaban, tapi mereka melenceng jauh dari fitrah manusia, ini adalah orang-orang yang tinggalnya di gurun, jauh dari peradaban, tapi mereka itu nuraninya bersih, sifat setia kawannya bersih, sifat keberaniannya luar biasa, sifat wafaknya luar biasa, sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala itu mengutus Rasulullah di Jazirah Arab karena beberapa alasan. Yang pertama adalah ternyata orang yang orang yang kosong, orang yang masih fitrah, orang yang masih polos sekali, itu lebih mudah diarahkan daripada orang yang sudah pernah belajar, orang yang sudah pernah punya ilmu, ternyata menyalahgunakan ilmunya. Ibaratkan kalau kita belajar mantik, ya mohon maaf ini sekedar analogi saja, kalau orang jahil itu lebih mudah diarahkan daripada orang yang jahil murakab. Orang yang jahil basit, orang yang tidak tahu, itu lebih mudah diarahkan daripada orang yang tahu tapi pengetahuannya salah. Seperti itu. Maka Jazirah Arab itu dipilih Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai medan dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Di samping itu dulur, ada beberapa hal. Yang pertama adalah ternyata di Jazirah Arab itu memang Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah bisa membuat
menjadikan Rasulullah dari negara-negara lain, diutus di suku-suku lain boleh, tapi ternyata hikmah Allah Subhanahu wa taala, Allah membuat Ka'bah di Mekah itu karena di zaman akhir nanti Allah menurunkan nabi terakhirnya di sana. Jadi ibaratkan sudah disiapkan komponen-komponennya. Jadi Ka'bah sudah ditaruh di Mekah dulu, Nabi Ibrahim dikirimkan ke Mekah untuk mendirikan Ka'bah, meninggikan Ka'bah. Sudah ada dibikinkan masyarakat yang nuraninya masih stabil, nuraninya masih murni. Ini adalah wasail, ini adalah komponen-komponen yang memang Allah siapkan untuk Nabi Muhammad diutus di Mekah. Nah, yang kedua adalah ternyata kalau kita belajar lebih dalam lagi, ternyata bahasa Arab itu lemanya itu merupakan bahasa yang lema yang terbesar. Lema itu komponen kata. Contoh misalkan dari perubahan dari satu benda ke benda yang lain itu diberikan nama tersendiri, itu namanya lema. Indonesia punya banyak lema, tapi lebih banyak lemanya bahasa Arab. Inggris punya banyak lema, tapi lebih banyak lema bahasa Arab. Dan dalam sejarah untuk menemukan satu lema itu perlu proses berpuluh-puluh tahun untuk menemukan satu lema. Dan bahasa Arab secara bahasa itu mempunyai lema yang paling banyak. Bahkan kalau dalam bahasa Arab itu orang jatuhnya ke depan itu ada istilahnya sendiri, jatuhnya ke belakang ada istilahnya sendiri, jatuhnya terpleset ada istilahnya tersendiri. Sehingga dengan bahasa yang beragam, lemanya yang luar biasa ini menjadikan bahasa Arab itu bisa digunakan untuk menyampaikan hal-hal yang detail dan hal-hal yang terperinci. Nah, jadi dulur, Allah bisa menjadikan Rasulullah itu dari suku-suku yang lain, tapi Allah memilih kaum Quraisy, memilih bangsa Arab, memilih tanah Arab untuk dijadikan tanah kelahiran Rasulullah dan tempat mulainya Islam. Itu adalah hikmah dari Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah karena masyarakatnya masih murni, sifat-sifat insaniyahnya, sifat-sifat kemanusiaannya itu masih murni. Terus yang kedua, memang Allah sudah menyiapkan komponen-komponen sebelumnya. Dan yang ketiga adalah karena bahasa Arab, bahasa yang digunakan oleh Rasulullah itu bahasa yang komprehensif, bahasa yang lengkap. Itu dulu dulur. Terima kasih. Selamat sore dan selamat minum kopi.